Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin memaparkan PPT kelompok kami yang berjudul Teori Sumber Daya Manusia yang beranggotakan 1. Yanta Wijaya, 2. Mufadlan Afusa Sambas, 3. Andi Novianti Nilar, dan 4. Nurul Sri Indasari. Adapun materi PPT kali ini yaitu 1. Pengertian teori-teori sumber daya manusia menurut para ahli, 2. Tugas dan fungsi sumber daya manusia dalam organisasi, dan 3. Apa saja struktur organisasi dari sumber daya manusia. Tujuan penulisan: 1. Untuk mengetahui sumber daya manusia menurut para ahli, 2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi sumber daya manusia dalam organisasi, dan 3. Untuk mengetahui struktur organisasi sumber daya manusia. Latar belakang: manajemen sumber daya manusia atau SDM bukanlah sesuatu yang baru di lingkungan organisasi, khususnya di bidang bisnis yang disebut perusahaan. Bersamaan dengan kecenderungan manusia untuk bekerja sama di dalam organisasi itu, telah berlangsung juga perilaku manusia untuk memanfaatkan atau mendayagunakan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Usaha itulah di dalam abad modern sekarang ini yang disebut manajemen. Beberapa istilah lama yang pada masa ini dirasakan telah usang, diantaranya disebut administrasi personil atau manajemen personalia atau administrasi kepegawaian atau tata laksana kepegawaian dan lain-lain sejenisnya. Demikian kenyataan pada manajemen SDM yang oleh masyarakat ilmiah di bidangnya dewasa ini dipandang sebagai wujud kebenaran ilmiah yang terbaik untuk diimplementasikan di lingkungan organisasi sebagai proses kerjasama manusia dalam bentuk usaha di bidang perekonomian yang biasa disebut perusahaan atau industri. Perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan manajemen SDM secara sungguh-sungguh baik dan benar ternyata telah berhasil mewujudkan eksistensinya secara kompetitif dan mencapai suksesnya seperti yang diinginkan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dengan pengertian makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Menurut Abraham Maslow, dalam pelaksanaannya, proses penumbuhan motivasi sangat berkaitan erat dengan kemampuan memimpin dari seorang manajer. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik, proses penumbuhan motivasi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, bersifat dasar atau fisiologis, sampai yang paling tinggi, aktualisasi diri. Menurut Abraham, yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya, yaitu sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit, seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kedua, menurut Douglas McGregor, pada tahun 1960, Douglas McGregor menulis buku berjudul The Human Side of Enterprise. Buku ini menekankan keberadaan dua jenis pendekatan dalam hubungan perilaku pada pekerja dalam manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan. Dua jenis pendekatan ini dinyatakan sebagai teori X dan teori Y. McGregor menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam teori X adalah manusia secara alami tidak menyukai kerja. Sebagai konsekuensinya, manusia harus diberi ancaman menggunakan tindakan disipliner agar mau bekerja keras dan dapat dikendalikan. Rata-rata, orang menyukai untuk diarahkan dan tidak menyukai jika harus mengambil tanggung jawab. Mereka hanya tertarik untuk berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasarnya saja dalam bekerja.
Sementara itu, teori Y memiliki pendekatan dan asumsi berupa adalah hal yang natural, bahwa manusia menempatkan usahanya untuk hidup dengan bekerja. Pengendalian dan hukuman bukan satu-satunya cara untuk membuat orang mau bekerja dengan baik. Ketiga, menurut Francis Likert, bentuk organisasi yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia adalah organisasi yang memiliki kerja efektif yang paling berhubungan dalam suatu pola tumpang tindih dengan kelompok efektif sejenis lainnya. Sistem satu eksploitatif, autoritatif, pemimpin sangat autokratis, punya sedikit kepercayaan kepada bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan dan pernah paternalistik. Sistem 2 autoritatif, yang baik hati, pemimpin mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, memotivasi dan memperbolehkan adanya komunikasi ke atas. Sistem ketiga, pemimpin konsultatif. Pada sistem ini, pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan, biasanya kalau dia membutuhkan informasi, ide, atau pendapat bawahan lewat konsultasi. Yang keempat, menurut Chris Argyris adalah seorang profesor psikologi berkebangsaan Amerika yang mengajarkan administrasi industri di Universitas Yale. Sejak tahun 1971, ia memberi kuliah di Fakultas Pendidikan dan Perilaku Organisasi Universitas Harvard. Chris Argyris bersama Donald A. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, berkembanglah teori organisasi yang disebut organizational learning. Argyris beranggapan bahwa setiap orang memiliki potensi yang dapat diwujudkan secara nyata. Realisasi diri atau aktualisasi diri tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya dan organisasi tempat ia bekerja. Sayangnya, tidak semua organisasi dapat memanfaatkan keuntungan tersebut, karena organisasi umumnya telah diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan hambatan bagi perkembangan individu ke arah kedewasaan, tingkat kemampuan bergaul dengan individu-individu lain, dan sifat pengetahuan organisasi tempat ia bekerja. Kelima, teori dua faktor Frederick Herzberg. Ketika berhubungan dengan pekerjaan, job content, seseorang dapat merasakan kepuasan kerja atau tidak ada kepuasan kerja. Ketika berhubungan dengan lingkungan kerja, gaji, dan supervisi, job context, seseorang dapat merasakan ketidakpuasan kerja atau tidak ada ketidakpuasan kerja. Job dissatisfaction atau no job dissatisfaction. Tugas dan fungsi sumber daya manusia dalam organisasi. Menurut Abraham, yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya, yaitu sisi perkembangan kepribadian manusia, daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Intinya adalah meningkatkan kualitas keterampilan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu ia juga dapat menerima diri sendiri. Pengertian, tugas, dan fungsi manajemen sumber daya.
Manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajemen, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Struktur organisasi dari SDM. Yang pertama, struktur organisasi matriks. Matriks struktur organization merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Yang kedua, struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan, karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia, yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Hal itu dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan serta menciptakan kondisi yang dibangun oleh setiap manajer dalam suatu organisasi, baik bisnis maupun organisasi publik secara terstruktur dan profesional.